karena tadi kalau kita mengincorporate cutting edge technology gitu, pasarnya nggak cuma Indonesia gitu, pasarnya internasional, bahkan bisa menarik Amerika untuk syuting di Indonesia gitu. Itu sih yang paling penting gitu, memperluas marketnya. Kalau tadi kan kita lihat juga dia punya giant green screen gitu kan ya Mas ya. Itu kan sebetulnya bisa dimanfaatkan juga untuk visual efeknya sendiri. Kalau Mas Jose melihatnya seperti apa Mas? Bisa memungkinkan nggak tuh Mas? Green screen itu by today standard itu udah obsolete ya gitu ya sebenarnya. Masih bisa dipakai dan ya pasti gitu. Dalam bicara kuantitas syuting yang banyak masih perlu green screen, oke. Akan tapi by today standard itu udah sekarang kita masuk ke yang extended reality, udah masuk yang LED screen. Betul, karena secara visual juga jauh lebih modern ya. Sudah di situ teknologinya gitu, dan itu yang saya pengen sebenarnya, istilahnya sekarang XR studio gitu. Nah itu studio tuh udah pada level itu, orang produksi syuting itu udah benar-benar tidak keluar lagi, cuman props, habis itu dunianya dibangun oleh 3D, real time 3D gitu. Itu yang sekarang menjadi ini. Itu sih yang harapan saya bisa ada nanti mulai dikembangkan ke sana. Gitu. Kalau Mas Jose sendiri melihatnya ke depan akan memanfaatkan kawasan ekonomi khusus ini sebagai salah satu set begitu Mas? Kalau set sih pasti. Set itu kita gini, persoalan itu tadi di Indonesia itu kan harus dibantu sebenarnya sama film board ya, di mana katakan gini, contoh kasus lah. Berapa banyak film yang bercerita di airport gitu. Nah sementara kita itu tidak punya airport secara studio gitu. Sementara kalau di Amerika katakan film boardnya kita mau sewa tempat gitu, airport untuk syuting, itu uangnya administratif banget angkanya, kemudian di satu segmen di blok untuk kita syuting gitu, bisa gitu. Sementara kalau di Indonesia katakan kita mau ke Soekarno Hatta, nggak ada prosedurnya. Mereka tidak punya prosedur itu. Jadi saya pernah dengar ada yang bisa tapi angkanya sekian, ini bisa tapi angkanya itu, jadi nggak ada prosedur gitu. Jadi bahwa kita mau pakai fasilitas-fasilitas seperti itu nggak akan ini. Nah itu memang kehadiran negara itu yang perlu untuk mensupport. Nah kalau berbicara studio ini mulai memfasilitasi gitu, rumah sakit yang paling sering gitu kan, set studio rumah sakit, set kemungkinan kalau ada airport atau apa fasilitas umum yang paling sering menjadi bagian dari cerita gitu. Kayak misalnya kan kejaksaan atau apa, ruang sidang apa yang sifatnya umum gitu. Jadi itu tuh set propnya dibuat sendiri ya, Mas Jose? Ya kalau lihat Korea kan, Korea, Cina itu udah beribu-ribu hektar itu mereka membangun, apalagi yang sifatnya kolosal kerajaan gitu. Nah itu mereka punya istana, punya apa segala macam gitu. Nah itu harus ada yang memulai gitu. Karena kalau jadi nanti ketika itu terbangun, cost production itu turun pasti gitu. Banyak judul yang dibikin untuk ini. Katakan kita juga lagi sedang produksi Raden Kian Santang kan gitu ya. Nah itu kan sejarah Sunda gitu, sejarah Pajajaran, sejarah. Kalau misalnya Istana Pajajaran ada dan segala macam, berapa judul yang kita bisa buat mengenai itu. Itu baru cerita Kian Santangnya, belum Siliwangi, belum yang lain-lainnya gitu. Nah itu yang mungkin hal-hal seperti ini bisa sangat bantu. Dan kalau misalnya Mas Jose melihat dengan tadi ada beberapa set prop begitu ya yang disediakan di kawasan ekonomi khusus Lido sendiri, itu berarti masih tetap bisa memungkinkan ketika misalnya tim dari Mas Jose membuat set prop tersendiri dengan di lokasi yang sama? Atau memang kalau kayak begini tuh ya set yang udah ada itu aja yang dipakai? Adaptif ya, artinya memang biasanya kalau secara industri orang kan juga udah tahu gitu. Kalau mereka bikin biasanya sifatnya cuman envelope-nya, nanti silahkan kalau lebih ekstensif nanti ada
property arts-nya yang udah juga standby punya gudang di Berarti situ, adaptable ya, Mas, tinggal ya? datang sini Oke. saya mau tempat tidurnya ininya iya, itu, ini itu, langsung masukin di set yang disewakan di situ gitu. Nanti pasti biasanya bisa boleh dicat, boleh di apa, boleh di wallpaper, boleh di apa. Nah, biasanya exit nanti kembalikan seperti semula gitu kan, udah jadi industri udah begitu. Itu tadi kan kalau kita bicara soal set prop gitu ya Mas. Tadi yang menarik kalau tadi saya lihat dari statementnya Mas Jose itu bicara soal 3D begitu kan ya, 3D dengan green screen. Ini kan sepertinya sudah sesuatu hal yang harus mulai bisa dikembangkan, tapi nanti kita akan bahas. Kita mau melihat dulu seperti apa laporan langsung dari rekan saya Salam yang sudah berada di Lido Lake Resort. Selamat pagi Salam. Silakan dengan informasi Anda bagaimana situasi dan suasana di Lido saat ini. Pagi Anggi dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 10 pagi hari nanti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lalu juga ada dari Chairman MNC Group Bapak Haritano Sudibjo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, lalu juga ada Kepala Badan Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tano Sudibjo, dan juga dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta dari sejumlah pejabat negara lainnya yang hadir. Ini akan menjadi saksi dalam peresmian ataupun juga dari penandatanganan yang ada di kawasan MNC Lido City ini. Di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Anggi dan juga pemirsa, bahwasanya untuk penandatanganan ini adalah dimaksudkan untuk peresmian dari adanya beroperasinya kawasan Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus. Di mana kalau kami bisa bercerita sedikit kepada Anda, Anggi dan juga pemirsa, bahwasanya salah satu dari mega proyek yang ada di MNC Lido City ini adalah Movie Land, yang mana kami dapat bercerita juga bahwasanya untuk Movie Land sendiri ini merupakan kompleks produksi film pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan adanya sistem lalu setting outdoor, di mana untuk setting outdoor sendiri ini menunjukkan ataupun juga memanjakan mata para nantinya bagi para pengunjung, di mana untuk membuat film ini bisa di suasana outdoor maupun juga suasana indoor, di mana untuk suasana outdoornya sendiri dari nantinya juga akan ada dari suasana pemandangan alam yang memanjakan mata, lalu juga ada suasana dari perkotaan itu sendiri. Sementara untuk dari suasana indoornya sendiri ini nantinya juga akan ada green screen yang dilengkapi dengan area pasca produksi yang juga ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Terlebih di kawasan MNC Lido City ini merupakan menjadi salah satu ataupun juga yang pertama yang ada di kawasan Jawa Barat menjadi kawasan ekonomi khusus, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa di kawasan MNC Lido City ini luasnya bahkan mencapai 3.000 hektar, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa tidak hanya dari Movie Land ini sendiri, melainkan juga ada mega proyek lainnya juga yang dibangun di kawasan Lido City, di mana untuk dari adanya mega proyek lainnya ini seperti ada dari lapangan golf dan juga country club, lalu juga ada Lido Music and Art Center, Lido Lake Resort Extension, dan MNC World Lido, di mana dapat kami sampaikan juga bahwa yang tentunya kesemuanya ini mampu meningkatkan pendapatan negara, terlebih untuk masyarakat sekitar ini tentunya juga akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar seperti dari penjualan-penjualan lainnya yang ada di sekitaran kawasan MNC Lido City ini, di mana dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Anggi dan juga pemirsa, bahwa di tempat kami melaporkan saat ini juga sedang diapit oleh kedua gunung yang sangat indah seperti dari Gunung Gede Pangrango dan juga dari Gunung Salak, yang tentunya ini sangat memanjakan mata sekali di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Anggi. Untuk informasinya, dan selanjutnya kita akan mendengarkan seperti apa laporan dari rekan kami Yola. Cuma mungkin nanti kita baik, Yola rupanya sudah siap untuk memberikan laporan. Ya, silakan Yola. Ya, Yola silakan dengan laporan Anda yang saat ini berada di kawasan Lido. Ya, selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Memang hari ini rencananya akan dilakukan peresmian untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat. Adapun peresmian hari ini akan dihadirkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta jajaran kabinet menterinya, dan juga ada Chairman MNC Group yakni Bapak Haritano Sudibjo. Dan memang jika sesuai agenda ataupun rundown awal, ini penandatanganan prasasti akan dilakukan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk MNC Lido City sendiri ini memiliki beberapa mega proyek ataupun proyek besar. Ini salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yakni di Movie Land. Movie Land sendiri, Anggi dan juga pemirsa, adalah pusat
pembuatan film yang mana memiliki luas 21 hektar yang berada di kawasan Tourism Special Economic Zone di MNC Lido City, yang nantinya movie land ini adalah menjadi pusat pembuatan perfilman terbesar se-Asia Tenggara. Nah, di Movie Land sendiri ini memiliki berbagai fasilitas untuk syuting. Ini diantaranya adalah lokasi syuting outdoor dan juga indoor. Nah, seperti yang Anda bisa lihat, Anggi dan juga pemirsa, ini tepat di samping saya bahwa ada beberapa rumah untuk lokasi syuting nantinya. Dan nantinya juga rencananya untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini akan menyambangi Movie Land untuk melihat secara langsung seperti apa rumah-rumah yang nantinya akan menjadi lokasi syuting di MNC Lido City. Dan untuk kawasan Movie Land sendiri ini dilengkapi dengan area terbuka untuk kegiatan syuting seperti kawasan pemukiman termasuk kompleks perumahan elit, pemukiman perkotaan hingga nuansa pedesaan yang akan didukung oleh fasilitas lain seperti pom bensin, rumah sakit, stasiun kereta api, halte busway hingga bandara yang areanya pemotretan yang tersedia untuk adegan kolosal dengan ruang terbuka dan area yang fleksibel termasuk area dengan latar belakang kerajaan tradisional Indonesia. Dan nantinya juga akan dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia menandatangani prasasti ini di Elmak, yakni di Lido Musik area center begitu, di tepatnya lokasinya adalah di belakang kanan saya, Anggi dan juga pemirsa. Dan dengan dibangunnya MNC Lido City ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja agar bisa mempercepat pembangunan hingga tarik investor pasca pandemi dan hadirkan wisatawan premium dan menengah ke atas. Sementara itu, Anggi. Untuk informasinya, selamat bertugas kembali, Yola. Ya, baik pemirsa, itu tadi informasi dan laporan dari rekan kami, Salam dan juga Yola yang sudah berada di kawasan ekonomi khusus Lido di Bogor. Tadi kalau kita dengarkan laporannya, keduanya hampir mirip bagaimana mega proyek kalau untuk kawasan perfilman itu tadi Movie Land yang bisa sebagai tempat industri perfilman terbesar se-Asia Tenggara begitu. Nanti kita coba bahas kalau menurut Mas Jose nih gitu kan ya, sudah pas belum sih atau ada lagi yang perlu dibangun secara simultan di kawasan ini. Nanti kita masih akan kembali untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan Movie Land sebagai mega proyek di kawasan ekonomi khusus Lido Bogor, Jawa Barat after jeda.